Bu, anak saya kan normal, tidak berkebutuhan khusus. Kenapa disamakan dengan berkebutuhan khusus? Pokoknya intinya di sini, anak saya dipisahkan dengan anak autis. Pada dasarnya, semua anak itu memiliki kelebihan tertentu. Mari kita mengubah mindset kita selaku manusia sebagai ciptaan Tuhan, pasti memiliki kemampuan lebih daripada anak-anak yang lainnya. Kami di sini memfasilitasi mereka dengan pendidikan yang sama. Jadi Bapak jangan khawatir. Saya sangat bersyukur ya, anak saya bisa sekolah di sini gitu. Karena teman-temannya juga menerima kondisi anak saya, alhamdulillah. Sekolah kami tidak hanya menerima anak berkebutuhan khusus, tapi mampu melayani anak-anak berkebutuhan khusus sesuai dengan konsep inklusif. Pendidikan inklusif adalah suatu sistem penyelenggara pendidikan yang terbuka bagi siapa saja dengan latar belakang berbeda serta kondisi yang berbeda. Jadi, pendidikan inklusif ini juga bisa diperuntukkan bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus atau keterbatasan. Pendidikan khusus ini akan menempatkan siswa dengan kebutuhan khusus bersama dengan siswa di umumnya di dalam satu kelas. Sehingga diharapkan dengan adanya pendidikan khusus ini dapat mengembangkan potensi pada anak-anak berkebutuhan khusus di dalam lingkungan. Pendidikan inklusi hadir sebagai jembatan, bukan untuk membedakan tetapi untuk menyatukan. Yuk kenal lebih dalam pendidikan inklusi. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan inklusi. Tujuan pendidikan inklusi antara lain yang pertama adalah meningkatkan kesempatan belajar bagi semua siswa. Yang kedua, memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk mencapai potensi pemenuh mereka. Yang ketiga adalah menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Yang keempat, membantu siswa belajar untuk hidup berdampingan dan menghargai perbedaan serta mengurangi stigma dan diskriminasi. Yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan. Tujuan pendidikan inklusi yang lain menurut Permendiknas nomor 70 tahun 2009 yaitu pendidikan inklusi dapat mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Pendidikan bagi anak yang memiliki kelainan baik fisik, mental maupun inteligensi diamanahkan pada yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 2 bahwa warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak mendapatkan pendidikan khusus. Yang kedua, yaitu pasal 32 ayat 1 pada undang-undang yang sama dijelaskan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Tantangan pendidikan inklusi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah segi partisipasi, yang kedua adalah segi kualitas proses. Dalam segi partisipasi, terdapat tantangan yaitu antara lain terjadi diskriminasi, sekolah belum ramah bagi semua anak, terjadi pemisahan pendidikan yang ekstrim berdasarkan identitas tertentu. Yang terakhir adalah banyaknya anak yang belum terakomodasi di sekolah karena berbagai alasan. Tantangan dalam segi kualitas proses yaitu belajar di sekolah kurang menyenangkan. Selanjutnya, pembelajaran di sekolah semata-mata untuk menyelesaikan kurikulum. Dan yang terakhir adalah perbedaan dan keragaman kurang diperhatikan. Prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif. Yang pertama,
prinsip pemerataan dan peningkatan mutu pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan dengan memberikan akses pada semua anak dan menghargai perbedaan. Yang kedua, prinsip keberagaman pendidikan hendaknya diupayakan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik individual peserta didik. Yang ketiga, prinsip kebermaknaan pendidikan inklusif harus menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima keragaman dan menghargai perbedaan, serta bermakna bagi kemandirian. Yang keempat, prinsip keberlanjutan pendidikan inklusif diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Lalu yang terakhir, prinsip keterlibatan penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait. Untuk selanjutnya yaitu penerapan kurikulum pendidikan inklusi, yaitu yang terbagi menjadi 5. Yang pertama ada eskalasi atau akselerasi, yaitu program percepatan atau perluasan dalam hal waktu dan penguasaan materi. Modul ini diterapkan bagi peserta didik yang cerdas istimewa dan bakat istimewa. Yang kedua yaitu duplikasi. Model duplikasi untuk PDWK dengan kurikulum yang digunakan peserta didik pada umumnya yang non-PDWK mungkin hambatan yang dialami tidak terlalu. Yang ketiga itu ada simplikasi atau modifikasi. Kurikulum umum dimodifikasi, disederhanakan tanpa harus menghilangkan substansi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDWK. Yang keempat, substitusi, yaitu beberapa bagian dari kurikulum umum diganti dengan sesuatu yang kurang lebih setara. Contoh, kegiatan menggambar bagi ATN dapat disubstitusi dengan menyanyi. Yang terakhir yaitu ada omisi. Omisi ini adalah aspek tertentu kurikulum yang sebagian besar ditiadakan karena menyesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan peserta didik yang berkebutuhan khusus. Yang selanjutnya yaitu jenis peserta didik berkebutuhan khusus. Menurut Permendiknas 70 tahun 2009 yang terdiri dari 11 jenis peserta didik, yaitu yang pertama adalah tunanetra, peserta didik yang mengalami gangguan pada indera penglihatannya yang tidak dapat melakukan fungsi penglihatan secara normal. Yang kedua itu ada tunarungu. Tunarungu ini artinya peserta didik yang mengalami hambatan pada indera pendengarannya. Yang ketiga itu ada tunagrita atau peserta didik yang mengalami hambatan pada kecerdasan intelektual atau kemampuan berpikir. Yang keempat itu ada tunawicara, peserta didik yang memiliki kesulitan atau gangguan dalam kemampuan berbicara. Yang kelima itu ada tunadaksa. Tunadaksa ini peserta didik yang memiliki hambatan fisik atau kelainan pada fungsi tubuh. Yang keenam itu ada tunalaras. Tunalaras ini adalah peserta didik yang mengalami hambatan pada aspek sosial dan emosional. Yang ketujuh itu ada kesulitan belajar. Artinya peserta didik ini mengalami kesulitan ketika mereka menerima materi yang disampaikan oleh gurunya. Yang kedelapan itu ada lamban belajar. Artinya peserta didik ini mengalami keterlambatan ketika mereka mengikuti pelajaran. Yang kesembilan itu adalah autis. Autis adalah peserta didik yang mengalami keterlambatan berkomunikasi atau bersosial. Yang ke-10 adalah tunaganda. Tunaganda adalah kondisi seseorang atau kondisi peserta didik ini yang memiliki 2 atau lebih jenis hambatan atau disabilitas, baik fisik maupun mental. Yang terakhir itu ada memiliki gangguan motorik, gangguan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif.
Implementasi pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Walaupun sudah ada kebijakan pemerintah tentang sekolah inklusi, pada praktiknya masih banyak hambatan. Kurangnya guru pendamping khusus, keterbatasan fasilitas, dan stigma masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus atau ABK. Akibatnya, hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang setara belum sepenuhnya terpenuhi. Saat anak mengeksplor dunia, anak-anak akan sering menemukan berbagai keanekaragaman. Saat kecil, kita sudah menyentuh barang. Lalu masuk kita main kanak-kanak, kita bertemu dengan teman-teman sebagai bentuk pengenalan lingkungan sosialisasi di sekolah. Saat menduduki bangku SD, kita akan bertemu dengan teman dengan jenjang yang bisa dikatakan lebih asik. Dan saat mulai berusia 12 tahun ke atas, anak juga akan mencari jati diri selain di luar lingkungan sekolah, termasuk saya. Saat menduduki bangku SMA, saya menjadi anggota Forum Anak Kota Yogyakarta yang dinaungi oleh CP3AP Kota Yogyakarta, di mana ada banyak sekali kegiatan yang melibatkan anak-anak. Pada saat puncak HAN atau Hari Anak Nasional, kami seluruh panitia melaksanakan lomba dan mengundang tamu undangan. Ada di mana penampilan khusus yang dilangsungkan oleh teman tunanetra, dan teman kita ini sangat lihai sekali dalam bermain piano. Dan teman satunya lagi bernyanyi. Saat memasuki acara, beliau dituntun oleh ibu angkat yang merawatnya dari yayasan. Saat saya bertanya, kakaknya hebat. Kalau boleh tahu, lagu kesukaannya apa? Ibu yayasan menjawab, saat ini sukanya ganti-ganti dik, kurang lebih seperti itu. Hingga saat saya bertanya, sudah berapa lama latihan main piano dan nyanyinya? Soalnya tadi keren banget. Barulah ibu itu menjawab, sudah kurang lebih 4 tahun. Tapi ia perlu agak bersabar karena harus dihafalkan dari letak pianonya, nada-nadanya, saat bernyanyinya. Agak sulit, tapi mereka anak-anak yang hebat. Dari situlah kami para penanya dapat merasakan bahwa semua yang dilakukan, semua hasil melalui proses yang tidak mudah untuk mencapai tujuan yang indah. Saya melihat sendiri bagaimana anak-anak berkebutuhan khusus bisa belajar di kelas reguler kalau didukung guru dan lingkungannya. Dari situ saya paham bahwa pendidikan inklusif adalah wujud keadilan, karena semua anak berhak belajar bersama. Tapi, keberhasilan inklusif nggak cukup hanya dari kebijakan, perlu komitmen guru, pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Kalau dijalankan dengan serius, sekolah bisa jadi tempat yang ramah untuk semua anak sekaligus menumbuhkan empati di kalangan mahasiswa muda. If employed properly, inclusive education not only benefit children with special needs, but also foster empathy, tolerance, and solidarity among all students. Bagaimana pendidikan inklusif memenuhi hak anak yang berkebutuhan khusus atau biasa disebut ABK? Yang pertama, menyediakan akses belajar yang setara tanpa diskriminasi. Yang kedua, memberikan kesempatan ABK untuk bersosialisasi dengan teman sebaya. Yang ketiga, memberikan layanan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individual atau individualist education program. Yang terakhir yaitu melibatkan keluarga, guru, dan masyarakat dalam mendukung perkembangan anak. Menurut pendapat kami, the school only emphasize academic achievement without providing space for diversity, then the principle of equality has not been achieved. However, inclusion cannot success through policy alone. It requires the commitment of teacher, educate facility, and public awareness. Menurut solusi pendidikan inklusif, 1. Pelatihan guru dengan memberikan workshop rutin tentang strategi pembelajaran inklusif. 2. Penyediaan fasilitas, run toilet aksesibel, teknologi asistif, buku braille, entrepreneur bahasa isyarat. 3. Kolaborasi, melibatkan orang tua, guru reguler, guru pendamping, dan masyarakat. Keempat, kampanye sosial dengan
ABK memiliki potensi yang sama. 5. Individualized Education Program atau AEP dengan kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan tiap anak. Bukti bahwa ABK butuh pendampingan yaitu yang pertama, terlihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, di mana berisi tentang penyandang disabilitas, dan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif, yang dimana di dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa anak berkebutuhan khusus berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan individualnya, termasuk melalui guru pendamping khusus atau GPK. UNESCO 2020 menyebutkan bahwa inclusive education requires personalized support and appropriate teaching strategies to ensure meaningful participation of students with disabilities. Pendidikan inklusif memerlukan dukungan personal dan strategi pembelajaran yang sesuai agar anak difabel dapat berpartisipasi secara bermakna. Yang ketiga, Kustawan pada tahun 2016 dalam buku Pendidikan Inklusif dan Anak Berkebutuhan Khusus menyatakan bahwa keberadaan guru pendamping khusus menjadi faktor kunci keberhasilan pendidikan inklusif karena ABK memerlukan penyesuaian metode, materi, dan evaluasi. Jika sekolah hanya menekankan prestasi akademik tanpa memberi ruang untuk keberagaman, maka prinsip keadilan belum tercapai. Namun, inklusi tidak bisa berhasil hanya dengan kebijakan. Harus ada komitmen guru, fasilitas, dan kesadaran masyarakat.